secara instan dikabulkan. Jadi setelah Ibrahim masa patroh 610 kemudian ketika 571 Nabi Muhammad dilahirkan, doa Ibrahim itu terwujud pada sosok Nabi Muhammad. Itulah maka kemudian Al-Quran itu diturunkan pada 610 dalam historisnya, yaitu ketika Nabi SAW menerima wahyu pada usia sekitar 40 tahun. Nah, maka sejarah menyebut, meskipun itu berbeda dalam perspektif para sejarawan, apakah 17 Ramadan turunnya Al-Quran, apakah 27 Ramadan, karena Al-Quran ketika mendeskripsikan inna anzalnahu fi lailatul qadr, sesungguhnya kami telah menurunkan Lailatul Qadr, itu dipahami bahwa turunnya Al-Quran. Tetapi jumhur ulama sepakat syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal Qur'an wal furqan. Bulan Ramadan kami turunkan Al-Quran untuk manusia, hudal linnas, jadi petunjuk bagi manusia, kemudian berfungsi untuk menerangkan bagaimana nilai-nilai kebaikan, petunjuk, dan lain sebagainya. Nah, oleh karena itu saya ingin menegasi bahwa Al-Quran diturunkan pada bulan Ramadan, bukan bulan puasa. Saya ulangi lagi, bukan bulan puasa, karena puasa itu tahun kedua hijrahnya Rasul baru diwajibkan puasa. Makanya kata kunci ayat madadiyahnya kan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman. Orang yang beriman itu setelah Nabi hijrah, makanya puasa itu diwajibkan tahun kedua setelah Nabi hijrah. Sedangkan Al-Quran jauh sebelum itu diturunkan. Maka ada istilah periode Mekah. Kata kunci Al-Quran kalau dia turun di Mekah atau Makkiyah disebut, itu biasanya ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia sejagat. Makanya Al-Quran menyebutkan syahrul Ramadan alladzi unzila fil Qur'an hudal linnas. Kehadiran Al-Quran itu petunjuk bagi manusia sejagat, bukan untuk orang mukmin. Makanya teori kita ingin mengatakan bahwa Al-Quran itu universal dan berlaku untuk semua orang. Kecuali nanti ketika orang itu sudah beriman, maka ada taklif, ada beban yang harus dia lakukan. Itu makanya kalau kita bicara puasa kan tidak wajib puasa bagi orang yang tidak beriman. Tapi Qur'ani itu membumi bagi seluruh alam semesta. Karena Al-Quran itu buku pedoman, desain dari tugas kemanusiaan itu, buku panduannya adalah Al-Quran. Makanya Nabi Muhammad itu kan penyempurna dari agama-agama Nabi masa lalu. Nah, momentum nuzul Quran itu seharusnya kita beri makna bahwa pesannya adalah ayat yang pertama kan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menjadikan kamu. Ini sebenarnya pesan moralnya buat kita semua. Betapa Al-Quran itu hadir, dititipkan kepada Nabi Muhammad, ingin mengajarkan kepada umat yang beragama itu literasi itu penting. Jadi kata Iqra itu bukan bermakna hanya membaca Al-Quran. Itu terlalu terlalu sederhana betul kalau hanya membaca. Makanya tadi saya sebutkan perspektif yang lebih luas lagi. Lebih luas lagi kata Iqra itu bermakna dalam Al-Quran disebutkan afala tatafakkarun, apakah kamu tidak pernah berpikir, afala ta'qilun, apakah kamu tidak punya otak, punya pemikiran, afala tanzurun, apakah kamu tidak pernah melakukan penelitian, afala tubsirun, apakah kamu tidak pernah melakukan perhatian atau memandang sesuatu dengan serius. Maka teori-teori Al-Quran itu ingin mengajarkan kepada kita betapa belajar itu sesuatu yang amat wajib gitu. Makanya ketika Al-Quran turun kan tidak bicara tentang ubudiyah. Al-Quran turun tidak mengajarkan sholat, tidak mengajarkan puasa, tidak mengajarkan haji. Aspek-aspek ibadah itu pada umumnya itu diwajibkan setelah Nabi hijrah. Nah ini kan artinya apa? Manusia menurut Al-Quran itu harus memiliki SDM yang baik. Makanya amalun bila ilmin la tuqbal. Seseorang yang melakukan ibadah tanpa ilmu pengetahuan nyaris tidak diterima. Nah tapi hari ini kan dalam dunia kita orang mengabaikan aspek ilmu. Sebuah penelitian menyebutkan betapa tidak Qurani masyarakat muslim. Itu kan 80% yang main di dunia digital. Itu kan rata-rata 80% itu di online, game, hiburan, dan 2% dalam penelitian itu anak-anak di bawah umur 10 tahun
sudah tidak lagi belajar Al-Quran, tapi lebih banyak ke dunia game. Dan seorang ayah, ibu berbangga hati ketika anaknya misalnya bisa menghafal Al-Quran, tapi melalui audio, bantuan audiovisual. Audiovisual. Dia bisa membaca Al-Quran, tapi dia tidak tahu aksara Al-Quran. Ya. Saya menemukan fenomena di kampus saya juga. Ada anak-anak mahasiswa yang hafal misalnya bacaan Al-Quran. Tetapi begitu kita buka Al-Quran, kita tanya, yang you baca itu yang mana? Nah, dia tidak tahu kan. Nah, bayangkan kalau era digitalisasi ini sebenarnya kalau difungsikan sebagai semangat nuzul Al-Quran, Iqra itu baca tidak hanya berbuatan membaca saja, tapi memberi makna dari apa yang dibaca, maka saya kira SDM kita menjadi baik. Nah, makanya di ujung ayat doanya Nabi Ibrahim itu tazkiyah. Tazkiyah itu aspek aksiologi. Bagaimana orang yang berilmu itu tidak sama dengan yang tidak berilmu. Hal yastawil ladzina la ya'lamun wa ya'lamun. Apakah kamu tahu bagaimana bedanya orang yang berilmu dengan tidak? Nah, hari ini sesungguhnya tuntutan digitalisasi itu kan skill. Ya. Skill itu muncul karena literasi. Nah, hari ini kan anak-anak kita, minta maaf, betapa semangat Al-Quran itu menjadi hilang. Era belajar anak-anak itu nyaris kurang itu, masa belajarnya itu. Saya jujur ketika saya era 70-an itu kan kali-kalian. Ibu lahir tahun? Saya 95, Ustaz. 95, anak Z ya? Ya. Nah, Z itu 97. Tidak, milenial belum. Milenial itu. 97 kalau milenial. Nah, dulu orang hafal kali-kalian. Betul, Ustaz. Nah, sekarang tidak. Tidak, ya. Karena apa? Karena dibantu oleh teknologi. Orang dulu hafal Al-Quran karena memang dalam teori pembelajaran Al-Quran, sangat Quran menyebutkan. Ada talaki namanya. Talaki itu piece to piece. Ada guru, ada murid. Itu namanya bersanar. Nah, hari ini orang media mengajarkan Al-Quran. Maka kemudian aspek barokah, tazkiyah saya menyebut, itu tidak didapatkan. Jadi kita minta maaf, ada isu mungkin viral di dunia pelanggaran moral, hafal Quran, bisa ngaji, punya lembaga pendidikan Al-Quran, tetapi melanggar nilai-nilai Qur'ani. Nah, itu kan kehilangan makna. Datangnya Al-Quran itu hudal linnas, petunjuk. Kalau dia petunjuk, seharusnya jadi rujukan. Tapi kan hari ini, minta maaf, jadi tren saja. Ya. Coba Ibu perhatikan di masyarakat urban, itu kan pada umumnya tempat-tempat rumah tahfiz itu kan menjamur. Ya. Di sudut RT ada 4-5 rumah tahfiz. Tetapi artikulasi dari Quran itu nyaris tidak. Saya minta maaf, kritik dan autokritik buat kita. Misalnya ini lembaga rumah tahfiz. Sampai rumah tahfiz itu menulis di ruang publik di sekitar zona pendidikan rumah tahfiz, zona tutup aurat, dilarang merokok. Jadi seorang ayah datang ke situ mengantar anaknya ngaji, seorang ibu memaksakan diri untuk berbusana muslim. Kan begitu jadinya. Ya. Kemudian diajari baca Quran. Nah, di rumah ketika anak itu mengulang, mau cross check kebetulan bacaannya baik atau tidak, ayah dan ibunya tidak bisa ngaji. Kan problem enggak itu? Betul. Itu kehilangan taklim namanya. Jadi di rumah misalnya di sekolahan Islam terpadu menjamur. Diajarkan nilai-nilai subuh harus bangun sholat. Sampai di rumah ayah dan ibunya tidak sholat subuh dan tidak sholat zuhur dan sebagainya. Kan mendua enggak anak itu? Betul. Mendua dia. Itu kehilangan jati diri. Guru mengajarkan tentang kebaikan, tapi di rumah tidak dihidupkan. Nah, Al-Quran itu mengajarkan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah sesuatu itu atas nama Tuhan. Nah, kalau dia sudah bersinergi dengan kekuatan spiritual tazkiyah tadi, maka orang melakukan sebuah ibadah meskipun murah, sedikit, tetapi berkualitas. Makanya Al-Quran kan sering menyebutkan amal itu ahsanu amala. Ahsanu itu harus brilian, harus smart. Bukan banyak, tapi orang hari ini banyak. Aksaru amala, ngerja itu, ngerja ini, tapi tidak berkualitas. Nah, jadi nilai-nilai Al-Quran itu ketika kita maknai dalam keseharian, nyaris semua ada. Maka tadi malam saya pengajian, saya tanya sama ibu-ibu, bapak-bapak, ada enggak di Quran itu mengajarkan bagaimana kita bisa memahami digitalisasi,
Bagaimana kita bisa mendesain rumah yang nyaman, yang ventilasinya bagus. Pernah enggak kita mendiskusikan di rumah bagaimana bikin kue yang enak dan sebagainya? Ada enggak di Quran? Semua jawab tidak ada. Padahal Al-Quran memberi petunjuk universal. Pas'alu ahla zikr in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kalian ketika kamu tidak tahu tentang sesuatu. Makanya Nabi itu bukan superior dalam berpikir. Jadi suatu ketika ada jamaah beliau, petani kurma datang nanya, "Ya Rasulullah, bagaimana mengawinkan kurma ini supaya subur, buahnya nyaman dan enak?" Nabi tidak punya keterampilan untuk itu. Maka kata Nabi, "Antum a'lamu bi umuri dunyakum." Kalian lebih tahu dengan dunia mereka. Nah, kalau begitu kan Al-Qur'an mengajarkan kita jangan salah memilih guru, jangan salah memilih tempat berobat, jangan salah memilih tempat. Ya, kalau kendaraan kita rusak, jangan dibawa ke dokter. Kan begitu cara memahami Al-Quran itu. Kalau kita sakit badan, datanglah ke dokter, jangan ke dukun. Baik, Ustadz, ini akan semakin menarik sekali Ustadz yang tausiah yang akan disampaikan oleh Ustadz. Namun kita jeda terlebih dahulu ya Ustadz ya. Dan pemirsa di rumah tentunya jangan kemana-mana karena Hikmah Ramadan masih akan segera kembali setelah jeda pariwara berikut ini. Terima kasih pemirsa, tentunya Anda masih setia bersama kami dalam program acara Hikmah Ramadan pada sore hari ini. Dan kita masih bersama dengan Al-Ustadz kita, Ustadz Dr. Andes Haji Lahmudin MA, dengan pembahasan tausiah kita Hikmah Nuzul Quran. Tentunya program acara ini terselenggara atas kerjasama dari Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jambi bersama dengan Stasiun TVRI Jambi. Masya Allah Ustadz, tadi di segmen pertama kita sudah dibuka kembali wawasan kita terhadap kilas balik histori Nuzul Quran, peristiwa Nuzul Quran itu seperti apa ya Ustadz ya. Dan ternyata memang ketika kita berdoa, ya belum tentu akan langsung juga niscaya dikabulkan ya Ustadz ya. Nabi Ibrahim saja butuh waktu tadi 600-an tahun sampai dengan Nabi Muhammad itu sendiri. Lantas dengan apa yang Ustadz sampaikan tadi Ustadz, ketika kita melihat kepada fenomena saat ini ya Ustadz ya, banyak orang menghidupkan Al-Quran ini dengan pengaitan digitalisasi, yang penting anak-anaknya ini hafal ya Ustadz ya. Kemudian kita sendiri justru mengabaikan Iqra sebagaimana pemaknaan yang sangat dalam yang Ustadz jelaskan tadi Ustadz. Nah lantas bagaimana yang benar-benar seharusnya dilakukan ya Ustadz ya untuk memahami Al-Quran itu sendiri dan menghidupkannya dengan benar Ustadz. Oke. Naqib Al-Attas, seorang tokoh pendidikan, ketika memaknai pesan doa dan Nabi Ibrahim tadi, maka pendidikan itu harus yang pertama ada unsur tilawah. Tilawah itu gemar membaca. Jadi sehebat apapun perkembangan teknologi, ketika kita gemar membaca, maka kita bisa mengikuti secepat manapun. Tapi kalau kita terbata-bata membaca, maka kita akan ketinggalan. Karena membaca itu kan bagian dari pintu jendela, jendela dunia. Yang kedua ta'lim. Ta'lim itu kesadaran orang ketika tahu tentang satu informasi, maka kemudian dia berusaha untuk melakukan dan mengerjakan. Saya ingin mengatakan begini. Ini autokritik lah buat kita, khususnya mungkin masyarakat Muslim atau kita orang Melayu. Misalnya kan begini. Ada perkembangan teknologi baru, maka cara berpikir orang Korea, orang Cina, orang Jepang itu berpikir bagaimana bisa bikin. Ya. Tapi dalam komunitas kita, bagaimana bisa beli. Ya. Makanya mungkin meskipun hadisnya dhaif ketika Nabi menggambarkan 14 utlubul ilma walau bisin. Saya tidak melihat matan hadis, tapi pesannya adalah tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina. Dan harus diketahui, pembukuan Al-Quran pertama ketika masa Utsman, itu kan suhuf seperti ini kan dicetak di Jerman. Al-Quran itu kan pada era Utsman bin Affan. Nah, betapa teknologi itu sudah digambarkan oleh Nabi belajar sampai ke negeri Cina. Kata sin itu mungkin ya sejauh kapanpun kita harus sekolah tentang sesuatu. Nah, ketika Al-Quran itu mengajarkan bahwa aspek tilawah, literasi itu penting, kemudian memberi makna terhadap yang kita baca, kata Naqib Al-Attas, setelah itu tazkiyah,
dengan membaca orang bisa layak hidup, punya strata sosial, bisa punya kebudayaan dan peradaban, maka kemudian itu membawa kebaikan spiritual dia gitu. Nah hari ini saya buat contoh lah betapa keringnya semangat tazkiyah itu ketika Al-Quran tidak bermakna. Misal, seorang dokter, dia mampu mendiagnosis fisik orang, anatomi tubuh orang sakit. Ya. Itu kan dahsyat pengetahuan. Betul. Bahkan dengan transgender merubah anatomi orang lain. Tapi pernahkah nurani seorang dokter itu bisa membaca ini dompetnya tebal atau tipis? Nah ini kan lelucon tetapi memberi makna. Misal saya bertetangga dengan seseorang yang ekonominya mungkin mustadafin, lemah. Dia sakit, naik kendaraan saya misalnya, kebetulan saya orang kaya, fortune, naik. Ke praktek dokter, dokter melirik, ini pasien pasti orang kaya. Dia tidak tahu kalau numpang mobil tetangga. Nah, nuansa seperti itu yang bisa membaca itu tazkiyah, kecerdasan spiritual orang lain. Makanya di dunia medis saya sering menyebutkan, layanilah pasien itu atas nama Allah karena kecerdasan spiritual itu membuka pintu rezeki. Jangan melihat objek. Ya semua orang hari ini kan teknokrat, bisa mendesain bagaimana gunung ini di EKN itu didesain jadi ruang publik yang bagus, hijau ranum. Dia bisa mengelola itu, tapi bisa tidak mengelola hatinya, mendesain rohaninya menjadi tidak hasad, tidak takabur, tidak bangga. Nyaris hari ini alam kan tidak bersahabat. Betul. Padahal insinyur kealaman, ekologi dalam Islam juga diatur. Kenapa banjir? Orang menyebutnya kan itu sudah takdir Tuhan. Itu kan fatalisme. Padahal itu kesalahan manusia. Itu zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Kerusakan di bumi dan di laut itu karena ulah tangan manusia. Tapi teknokrat, insinyur dan lain sebagainya tidak pernah bicara tentang ekologi. Nah Al-Quran jauh-jauh hari gitu sudah menyebutkan itu gitu. Jangan buat kerusakan. La tufsidu fil ard. Jangan kamu buat kerusakan di muka bumi. Nah nilai-nilai ini yang harus dihidupkan dan membumikan Al-Quran seperti itu. Makanya teman-teman yang hari ini punya kemampuan melakukan penelitian, apakah komunitas masyarakat di mana orang Muslim itu banyak, itu menunjukkan cara hidupnya itu Islami. Tetapi dalam sebuah penelitian menyebutkan, kita minta maaf, ini hasil survei, rata-rata komunitas masyarakat Muslim itu kumuh, tidak bersih, sanitasinya tidak baik. Makanya saya sering sama mahasiswa menyebut, coba yuk kalian datang ke masjid dengan gereja. Dari aspek higienitas, sanitasi itu bagusan mana? Gitu. Kalau ibu melihatnya yang bagusan mana gitu? Tergantung objeknya nih Ustaz. Enggak, ya kayak misalnya bagaimana toiletnya, suasananya. Nah saya menjawabnya dengan bahasa anekdot. Oke lah masjid itu kumuh, tidak bersih, tapi dari aspek hukmiyah mungkin dia bersih. Karena tidak ada najis mughallazah, tidak ada anjing keliaran. Kan cara menjelaskannya itu kan cuma menghibur hati. Betul. Tapi faktanya, silahkan survei ke pesantren-pesantren. Kesadaran sanitasi itu lemah. Bicara gizi juga lemah. Padahal kata Al-Quran itu kan misalnya kulu washrabu, makanlah dan minumlah. Kata Nabi cara makan itu halalan thayyibah. Halal itu dilegalitas oleh Islam, thayyibah itu berdampak positif. Orang seperti saya punya penyakit kadar gula tinggi misalnya. Gula itu halal atau tidak? Halal, tetapi tidak thayyibah buat saya. Nah jadi bagi orang yang mengatur hidupnya tidak memakan makanan yang dilarang oleh medis karena faktor umur atau gaya makan atau pola hidup yang tidak sehat, itu Qur'ani betul. Nah di kita kan hampir tidak, ngapa pula duit-duit kita, makanan-makanan kita, ngapa pula ngatur-ngatur. Padahal kata Imam Al-Ghazali, orang bisa sholat beribadah khusyuk itu ketika fisiknya sehat. Bagaimana mungkin saya bisa nyaman beribadah kalau pinggang saya berbunyi ketika bangkit rukuk. Nah, jadi aspek kesehatan juga Al-Quran itu mengajarkan. Coba kita lihat pesan Al-Quran betapa mengajarkan kita untuk selalu serius. La taqrabus shalah wa antum sukara. Kalian jangan melakukan ibadah salat dalam keadaan sukara. Sukara itu plague. Sukara itu lagi tidak mood. Sukara itu terlalu rumit. Makanya ada dalam salat fardu itu kan pemanasan dulu qabliyah, salat sunat dulu.
Kenapa subuh cuma 2 rakaat? Pesan filosofinya kita dianjurkan untuk pemanasan dulu sholat tahajud. 2 saja, kenapa? Karena menjelang tengah hari itu spiritual kita tidak banyak butuh asupan ibadah sholat. Jadi kita mengadu sama Tuhan sesederhana mungkin karena kita belum banyak beban. Makanya saya baca kemarin beberapa hari, kurang baik kalau kita bangun tidur langsung ke handphone. Ya. Nah, fikih agama mengajarkan bangun tidur itu cuci tangan, baru berwudu dan lain sebagainya. Jadi nilai-nilai yang Qurani, Islami itu nyaris kita abaikan. Kalau hari ini kan era digitalisasi ini merusak. Silaturahim. Kata Nabi SAW, kalau kamu kepengen rezekimu murah, rajutlah tali silaturahim. Silaturahim hari ini kan formalitas. Karena digital itu yang membantu. Minta maaf, saya sering membuat anekdot. Saya, anak, istri duduk di rumah makan. Menanti pesanan, beda-beda seleranya. Itu sudah tidak samawa kan? Kenapa tidak samawa? Bukan sakinah mawaddah warahmah. Sama-sama main WA. Menanti 1 jam tidak ada masalah, 2 jam gorengan belum datang, ayam belum pesan, karena kehilangan makna silaturahmi. Padahal Nabi itu mengajarkan silaturahim itu, minta maaf, Nabi tidak pernah melepaskan tangan ketika berjabat tangan dan tidak pernah memindahkan sorot mata ketika berbicara. Itu chemistry dalam sebuah silaturahim. Nah, kalau orang minta maaf tapi mukanya ke tempat yang lain, itu tidak serius kan? Makanya dalam psikologi kan orang jujur itu kalau bicara matanya mau menatap. Tapi kalau lari-lari itu kan menjadi persoalan. Nah, Al-Quran udah jauh seperti itu gitu. Makanya kita punya kelemahan memberi makna terhadap Al-Quran. Padahal Al-Quran itu datang kan untuk kemanusiaan. Dan Al-Quran itu tidak pernah bertentangan dengan nilai-nilai fitrah kemanusiaan. Makanya kata Abduh, jika kalian menemukan Al-Quran itu berbeda dengan kenyataan, cara berpikir kita atau respon kita, sesungguhnya akal kita terbatas untuk memaknai Al-Quran. Karena Al-Quran itu berlaku sepanjang masa. Nah, makanya 20 tahun ke depan, ketika misalnya ada orang memaknai Al-Quran itu, saya menyebut begini, saya buat contoh lah betapa teknologi itu mengimbangi pesan Al-Quran. Dalam Al-Quran disebutkan, wa ya'lamu ma fil arham. Tuhan itu amat mengetahui apa yang ada di rahim seorang ibu. Nah, para mufassir klasik, arham di dalam kandungan itu lebih kepada jenis, misalnya laki-laki atau perempuan, hidup atau mati, sehat atau tidak. USG hari ini belum melacak itu. Betul. Kalau begitu pengetahuan Tuhan terbatas. Nah, maka diimprovisasi lagi, penafsiran itu menyangkut rezeki, takdir, jodoh, maut. Dan itu dokter tidak bisa menebak. Jadi didesain sebuah alat canggih di USG, oh ini sehat, ini laki-laki, ini perempuan. Spekulasi saintis itu pun bisa keliru kan. 3 kali kita USG laki-laki, tahu-tahu lahir perempuan. Nah, wa ma utitu minal ilmi illa qalil. Kata Allah, tidak adalah kami memberi pengetahuan kepada manusia itu kecuali sedikit dan terbatas. Nah, kesadaran itu yang harus kita bangun dalam memahami Al-Quran. Jadi saya juga menjadi bingung, kadang orang merujuk kawan-kawan kita yang muslim teori barat. Padahal barat itu tadinya masa Renaissance itu kan mencaplok teori-teori keagamaan dari pemikir-pemikir muslim. Nah, makanya saya ingin mengatakan mari kita setback ke belakang. Kalau sejarah masa lalu keemasan Islam itu tokoh Ibnu Sina, Ibnu Rus, Al-Kindi dan sebagainya itu tokoh-tokoh pendidikan kita sebut, dan banyak menemukan teori-teori medis dan sebagainya. Tapi hari ini kita cuma romantis dalam bersejarah. Kalau saya menyebutnya romantisme sejarah itu artinya dulu. Kan itu tidak bermakna. Betul. Oh, saya ini ayah saya, kakek saya, datuk saya. Padahal Nabi mengajarkan anak muda itu apa? Hada, inilah saya. Nah, hari ini stigma itu harus dirubah. Jadi anak-anak kita itu harus mandiri. Tetapi celakanya tidak merujuk ke orang tua, dia balik ke teknologi. Jadi saya menyebutnya anak-anak hari ini kehilangan panutan di rumah. Dia lebih percaya kepada kita saja yang tua ini, masuk waktu sholat kan kita buka handphone. Hampir tidak menggubris lagi radio TVRI.
kapan berbukanya. Kalaupun ada kan seremonial di musala, di masjid saja. Salatu wassalamu alaik. Baru ya Ustaz ya. Tapi di rumah kadang orang duluan karena dia buka jam, dia buka informasi, sudah. Baik. Ya Ustadz, kita jeda dulu ya Ustadz ya. Masya Allah memang semakin luar biasa pembahasan terkait bagaimana hikmah nuzul Quran ini sendiri. Namun pemirsa di rumah jangan kemana-mana karena hikmah Ramadan masih akan segera kembali. Tetaplah bersama kami. Terima kasih pemirsa, tentunya Anda masih setia bersama kami dalam program acara Hikmah Ramadan pada sore hari ini, dan kita masih bersama dengan Al-Ustadz kita, Ustadz Dr. Andes Haji Lahmudin MA, dengan pembahasan kita Hikmah Nuzul Quran. Tentunya program acara Hikmah Ramadan pada sore hari ini terselenggara kerjasama dari Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jambi bersama dengan Stasiun TVRI Jambi. Dan Ustadz, kita masih menyambung ya Ustadz ya terkait bagaimana hikmah nuzul Quran ini sendiri. Masya Allah banyak ilmu yang sudah Ustadz sampaikan. Lantas Ustadz, bagaimana kita bisa memulai mengamalkan Al-Quran ini sendiri mulai dari rumah kita Ustadz? Oke. Kata Nabi SAW, nawiru buyutakum bisolah wa tilawatil Quran. Pada reaksi yang lain juga zayyinu buyutakum bisolah wa til Quran. Hiasilah rumah tanggamu itu dengan rajin ibadah sholat dan membaca Al-Quran. Bukan mendesain kaligrafi Al-Quran. Kan juga kayak itu fenomena kita. Punya Gucci, punya bahan-bahan aksesoris di rumah. Itu di backgroundnya Al-Quran. Tidak itu maksudnya gitu. Yang dimaksudkan oleh Nabi itu rumah tangga kita itu bukan hanya membaca Al-Quran tapi Qurani. Gitu. Saya buat contoh. Bagaimana mungkin di rumah tangga itu bisa bernilai Al-Quran kalau sportivitas itu tidak diajarkan di rumah. Jadi kalau ada dulu cerita bawang putih, bawang merah, itu kan cerita legendaris masa lalu menceritakan dua beradik atau dua bersaudara, yang satu hasad, yang satu loyal. Baik. Nah kalau itu dipupuk, maka orang tua harus melakukan sama rata dalam mendistribusikan kasih sayang kepada anak. Kasih sayang kan tidak ditunjukkan dengan fasilitas, tapi kasih sayang itu bicara masa depan. Saya sering buat cerita begini, mana mungkin kita punya obsesi anak kita itu jadi baik ketimbang kita kalau programnya tidak jelas. Semaunya, tata krama, kesantunan. Padahal Al-Quran itu mengajarkan misalnya bagaimana suami kepada istri. Wa'ashiruhunna bil ma'ruf, pergaulilah pasanganmu itu dengan ma'ruf. Kata ma'ruf itu tidak sesuatu yang agamis betul. Kata ma'ruf itu adalah kondisi di mana kita mengamalkan Al-Quran itu sesuai dengan di mana bumi dipijak, langit dijunjung. Saya buat contoh, misalnya ibu punya suami, kan halal itu. 3 jam di kamar tidak keluar, 6 jam di kamar tidak keluar-keluar. Itu secara ini tidak bertentangan. Tapi kepatutan budaya, patut tak? Masa ya habis pengantin 3 jam, 4 jam tidak keluar kamar. Nah kan itu kan ada urupnya di situ. Nah kita cenderung lemah memahami bahwa Al-Quran itu cenderung otoriter, memaksa. Misalnya kan begini, saya diskusi dengan mahasiswa saya. Setujukah Anda Indonesia menjadi negara Islam? Rata-rata kan tidak setuju, tidak ada masalah. Setuju juga tidak ada masalah. Tapi argumentasinya yang salah. Kenapa tidak setuju? Karena Islam itu sadis. Kalau mencuri dipotong tangan. Kalau zina dipecut, diasingkan. Dia tidak melihat dari aspek prosedural kapan dipotong tangan itu. Padahal kan misalnya saya mencuri. Kemudian ibu saya curi barangnya. Kemudian ibu memaafkan atau melakukan barter kisos. Maka saya tidak dipotong tangan saya gitu. Karena apa? Memaafkan itu lebih dahsyat pahalanya ketimbang mengkisos. Nah makanya yang diminta itu bukan yang mencuri, tapi yang dicuri juga harus punya ruang bahwa jangan sampai orang mencuri. Makanya kata Umar bin Khattab, kalau saya datang ke sebuah komunitas, di situ ada orang miskin, yang saya serang adalah orang kayanya. Kenapa? Berarti distribusi zakatnya tidak merata kepada orang-orang pinggiran. Sebegitu strata sosial masyarakat diatur oleh Al-Quran. Kenapa orang mencuri? Kan harus diinterogasi dulu. Kalau dia kelaparan,
berarti orang kaya di sekitar itu. Makanya kata Nabi kan, tidak sempurna iman seorang muslim kalau dia berkenyang-kenyang, enak-enak makan, tapi tetangganya sedang kelaparan. Nah, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna iman seseorang, kata Nabi, kalau dia tidak mampu merasakan, mencintai orang lain seperti dirinya. Kan nilai-nilai Islami itu yang harus dipupuk. Jadi setujukah Anda Islam menjadi Indonesia menjadi negara Islam? Silahkan setuju, saya bilang silahkan tidak. Tapi argumentasinya harus real. Madinah itu negara lintas agama. Ada Islam, ada non-Islam atau Yahudi, Nasrani, bahkan ada munafik. Di Mekah itu tidak ada orang munafik. Munafik itu setelah di Madinah. Kenapa? Orang mendua, ambivalen, di depan Nabi oke-oke, tapi di belakang pengkhianat. Dulu tidak ada istilah munafik itu. Kenapa? Lain di mulut, lain di hati. Nah, kenapa Islam kemudian bisa sejahtera era Madinah dengan teori piagam Madinah yang sekarang disadur oleh kawan-kawan era sekarang, namanya itu disebut dengan masyarakat madani. Itu kan terinspirasi dari piagam Madinah. Hanya saja problemnya, apakah kita harus mendirikan negara khilafah sebagai bentuk ideologi sebuah negara? Apakah kita mengislamisasi nilai-nilai budaya yang ada di kita? Makanya saya sering lebih senang bagaimana di rumah kita, di lingkungan kita itu Islami. Tidak mesti meletakkan dasar bahwa negara kita Islam. Problemnya kalau negara Islam siapa pemimpinnya, negara mana ibu kotanya. Di kita aja dalam era demokrasi sekarang sudah jelas-jelas terpilih pemimpin, itu masih ada yang komplain, ada yang tidak suka. Apalagi kalau nanti bicara tentang sistem kehalifahan Islam. Oke, itu baik, tapi menjadi diskusi baru lagi dan banyak problem baru lagi. Nah, kita jangan dinina-bobokkan oleh teori-teori Al-Quran yang dipahami oleh satu komunitas atau satu mazhab. Tapi bagaimana mengqurankan di rumah kita? Makanya Nabi kan sering menyebutkan, Innal baita alladzi tuqra'u fil Qur'an la yadkhulu syaitan. Rumah yang dimana rumah itu selalu disenandungkan dan dibacakan Al-Quran, mengamalkan nilai-nilai Al-Quran itu la yadkhulu syaitan. Pasti di rumah itu tidak akan masuk virus-virus pengaruh syaitan. Syaitan itu bukan pemahaman kita, misalnya ibu keluar rumah di tengah malam takut baca ayat kursi, Allah baca doa auzubillah. Bukan itu yang dimaksud syaitan itu. Kalau itu mungkin dia tidak berani dengan kita, karena kita ahsanu taqwim, manusia yang diciptakan sempurna. Justru virus-virus syaitan itu menyangkut suami istri jadi broken karena ditanamkan rasa was-was, tidak percaya diri, kurang confident, maka muncullah negative thinking, suuzon. Dikompori lagi dengan teori namimah. Oh ini ngapa ini begini, tergoda lagi gitu. Nah lama-lama keluarga kita jadi broken. Sama anak dikompori lagi, mama kau, bapak kau enak pergi umroh, masa motor kau butut. Misalnya kan itu contoh-contoh sederhana. Karena apa? Karena kita tidak fair. Mengajarkan kepada anak-anak kita betapa jujur itu berbuah kebaikan, khianat itu berbuah keburukan. In ahsantum li anfusikum wa in asatum. In ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Kalau kamu berbuat baik, maka dia akan berdampak baik kepada dirimu. Sebaliknya kalau kamu buat jahat, buat buruk, maka ia berdampak. Nah dampak itu bukan physically. Dampak itu pada aspek rohani. Makanya misalnya kan begini, teorinya kan orang durhaka, uququl walidain, durhaka kepada orang tua itu kan dosa kedua setelah syirik. Silahkan ibu pulang ke rumah, gebukin kalau orang tua masih hidup. Tidak spontanitas. Itu berpengaruh kepada kehidupan kita, tapi kan rohani kita akan terganggu. Rasa berdosa, rasa bersalah, hilang berkah, hilang kepercayaan, kekhawatiran. Maka kemudian kalau itu menumpuk, akumulasinya kan nanti depresi. Kehilang kepercayaan, khawatir nanti saya punya anak, jangan-jangan nanti saya diperlakukan kayak saya. Nah itu kan bagian dari psikologi. Nah itu yang membuat orang menjadi tidak nyaman dan tidak bahagia. Padahal agama itu mengajarkan, agama itu menjadi damai. Ala bizikrillah tatmainnul qulub. Ketahuilah dengan dekat sama Allah, zikir pada Allah, hatimu jadi tentram. Bagaimana bisa tentram kalau hubungan sosial kita, hablum minannas kita jelek? Jadi psikologi itu mempengaruhi orang beragama. Makanya kalau ibu mau melihat, apakah betul orang sholat itu dalam Al-Quran, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar.
sungguh salat itu mencegah orang tidak melakukan fahsya. Fahsya itu relasinya kepada Tuhan, mungkar itu dengan kemanusiaan. Tapi dia salat juga narkoba, dia salat juga KDRT, dia juga salat menyakiti orang lain, dagangannya dagangan rentenir atau ijon atau riba dan sebagainya. Nah, bagaimana korelasinya antara salat dengan itu? Nah, pertanyaannya mungkin salatnya yang tidak berdasarkan Al-Quran dan hadis. Dia hanya formalitas. Fenomena itu, saya bukan melakukan kritik, tetapi analisis saya, hari ini kan tren umrah itu kan luar biasa. Ya, karena dalam Al-Quran memang menganjurkan. Dalam hadis Nabi, siapa yang umrah antara dua umrah, itu kan kafarah, ada pengampunan. Tapi faktanya umrah kan cuma menjadi tren. Untuk pasang status. Tapi tidak semua, maksudnya kasusnya kan lebih pada tren. Makanya kemudian orang kalau sudah berangkat ke Mekah umrah, sudah dianggap paripurna. Tapi celakanya kan begini, fenomena urban. Misalnya ibu, minta maaf kalau ada yang merasa kesinggung. Ibu berpakaian busana syar'i betul, main ke mall jalan-jalan. Dari mana? Pulang umroh. Tapi suaminya pakai celana pendek. Ya udah kita buka bersama, di mana? Di kafe atau di mana? Begitu azan maghrib, Allahumma lakasumtu atau baca doa. Berlalulah waktu sampai isya, sampai subuh, salat tidak. Kan formalitas sudah berpuasa. Ya, betul, Ustaz. Ini kan kehilangan makna bahwa apa yang dia baca, apa yang dia pelajari, enggak apa-apalah sekali-sekali. Saya juga kritik misalnya syukuran karena diangkat jabatan atau selesai studi, syukuran makan bersama. Habis asar acaranya berdoa, ada tauziah. Begitu maghrib berlalu tidak ada satupun yang salat maghrib. Pengkhianatan enggak terhadap relasi tadi, doa selamat pakai doa. Iya. Di acara prosesi perkawinan pakai adat luar biasa. Udah Ustadz, misalnya saya diundang, Ustadz ceramahnya 10 menit kata EO-nya, nanti doa sekian. Udah selesai, kita habis, ijab kabulnya aku terima nikahnya dengan mas kawin, 6 suku mas, seperangkat alat sholat, dibayar tunai. Sangat sakral kan? Ya, betul. Sakral sekali. Tapi celakanya apa? Setelah itu musiknya mengajak orang lupa. Maka malaikat ngantar doa tadi berbalik lagi. Gitu. itu kan problem di masa. Itu kritik. Ya, itu oleh karena itu kalau kita mau membangun yang Qurani itu, posisikanlah nilai-nilai keagamaan itu lebih dominan. Bukan tidak ada. Kita ini kan manusiawi. Tapi dari banyaknya fenomena ini berarti sebenarnya kelemahan yang terjadi itu karena faktor besar apa sih di dalam diri kita ini, Ustaz? Nah, itu pengaruh dari syahwat kita gitu. Itu makanya kata Al-Maududi, sekiranya tidak ada kewajiban puasa dalam tradisi keislaman itu 1 bulan, kita ini 11-12 dengan makhluk binatang. Makhluk binatang kan 2, makan, berkembang biak. Style kita kan hari ini itu. Makanya kuliner kan di Indonesia itu dahsyat. Jadi saya ngobrol ini saya tanya anak saya kan sudah masuk 4 tahun di Maroko. Bang, di sana ngabuburit, itu ada enggak pasar beduk? Enggak ada, bah, sepi. Orang semua masuk ke rumah. Nabi mengajarkan maghrib itu dianjurkan rumah ditutup, tidak ada lubang jendela, karena setan programnya itu mulai malam hari. Itu makanya tahun baru Islam itu peralihannya pada jam maghrib. Karena waktu itu program setan jalan. Maka orang masuk ke rumah dan berdoa. Tapi kalau tahun Masehi itu jam 00. Setan sedang bergerilya betul. Makanya kemaksiatan terjadi. Itu anekdot tetapi rohnya seperti itu gitu. Nah, jadi hanya orang Indonesia itu budaya di emperan pasar beduk, bukan masjid yang ramai. Makanya saya senang ketika ada dewan masjid, kawan-kawan aktivis masjid membudayakan buka bersama di masjid. Tidak mesti banyak, tapi membatalkan puasa setelah itu salat maghrib. Saya kira itu nilai plus yang harus dihidupkan budaya itu. Daripada ngabuburit di kafe, di mana-mana, tapi tidak ada ruang salat. Silahkan dibuka. Makanya saya kepada publik, kepada masyarakat, kalau mau bikin agenda buka bersama, carilah rumah makan, kafe, yang jaraknya itu tidak jauh dengan masjid, supaya memberi ruang kepada kawan-kawan yang mau salat. Karena psikologi massa itu berpengaruh gini, misalnya kita berdua rajin salat. Begitu masuk komunitas alumni SMA, ngumpul buka bersama, sudahlah, sesekali tidak ada salat, tidak apa-apa. Kan kita tergoda nih, bukan tergoda, memang nuansa psikologinya kayak itu gitu. Kita takut dibilang alim,
sok-sok Baik dulu. Ustadz, ini kita jeda dulu ya Ustadz, Oke. Masya Allah luar biasa Oke. sekali ya tausiahnya. Dan pemirsa di rumah jangan kemana-mana karena Hikmah Ramadan masih akan segera kembali setelah jeda pariwara berikut ini. Terima kasih pemirsa, tentunya Anda masih setia bersama kami dalam program Hikmah Ramadan pada sore hari ini dan kita masih bersama dengan Ustadz kita, Ustadz Dr. Andes Haji Lahmudin MA dengan pembahasan kita Hikmah Nuzul Quran. Dan tentunya program acara ini terselenggara atas kerjasama dari Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jambi bersama dengan Stasiun TVRI Jambi. Ustadz, ini tidak terasa Ustadz ya, Masya Allah Ustadz ya, tadi dari 3 segmen yang sudah dilalui dengan banyaknya ilmu yang Ustadz sampaikan. Lantas kita juga sudah sampai di penghujung acara kita pada sore hari ini menemani pemirsa di rumah. Apa kesimpulan yang bisa kita ambil Ustadz untuk senantiasa bisa kita jadikan pedoman dalam menjalankan kehidupan dengan Al-Quran Ustadz? Oke. Saya ingat Ali bin Abi Thalib menyebutkan Al-Quran itu bisu. Tetapi kemudian penganutnya lah yang mengartikulasikan, mendendangkan, mendeskripsikan dan memaknai kemudian melakukan dalam keseharian. Kalau begitu pesannya adalah Nuzulul Quran itu Al-Quran diturunkan melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad sebagai petunjuk bagi manusia, meskipun dalam pengertian terminologi dan etimologi bahwa yang membaca Al-Quran itu dapat pahala. Nah, kita ingin bicara bahwa pahala membaca Al-Quran itu akan berbuah baik ketika Al-Quran itu kita amalkan dan kita bumikan. Maka bagaimana cara mendeskripsikan Al-Quran itu dalam keseharian kita? Ya ibda binafsik, mulailah dari diri kita sendiri gitu. Nah, oleh karena itulah saya mengajak kita semua, mari kita gemar membaca Al-Quran, belajar Al-Quran, tapi bagaimana cara kita memberi makna dalam keseharian kita, belajar kita, makan kita, hidup kita, dan program sampai akhir hayat itu sangat Qurani. Sebagai contoh, pilihlah sekolahan, yang sekolahan itu tidak mesti sekolahan Islam, tapi mengajarkan budaya yang Islami. Daripada sekolahan Islam, tapi mengajarkan yang non-Islami. Itu perlu digarisbawahi. Yang kedua, bangunlah suasana di rumah tangga kita itu Qurani gitu. Qurani itu rajin baca Quran, suka mendengar Al-Quran, tetapi akhlaknya juga akhlak Al-Quran. Kemudian aturlah keluarga kita untuk kemana dia belanja, kemana dia shopping, kemana dia beraktivitas, itu kita ajarkan tata krama yang Islami. Kalau begitu kan dari miniatur keluarga terkecil, maka mudah-mudahan dia berbaur kepada lingkungan orang lain. Saya ingat meskipun waktunya mungkin terbatas, dulu era sebelum merdeka, pemerintahan Belanda itu kalau orang naik haji itu diinterogasi. Karena filosofi haji itu kalau saya haji, saya punya kewajiban memberi aura positif kepada orang terdekat saya supaya dia taat beribadah. Karena saya haji. Kalau saya umroh, maka saya harus memberi aura positif kepada orang di milieu lingkungan saya itu seperti orang pulang dari umroh. Orang umroh itu apa? Rafas, jidal, pusuk. Tidak bicara kotor, tidak suka berdebat, tidak fasik. Nah, tetapi hari ini tidak begitu gitu. Justru aura positif itu tidak menyebar kepada lingkungan dan keluarga. Sudahlah, biarlah dia masuk surga, gitu, tidak terserahlah kan lulu gua amaluna amalukum, amal kamu. Nah, anekdot itu bukan anekdot ya, stigma itu harus dirubah. Hari ini pakai teori kita, kalau mau sukses harus belajar. Meskipun dulu biar lambat asal selamat takkan lari gunung dikejar, itu kan masa lalu gitu. Hari ini ikan gabus, ikan sepat, ikan bagus, makin cepat makin bagus. Karena apa? Teknologi hari ini mengajarkan kita per detik, terlambat sedikit kita kehilangan kesempatan. Nah, Al-Quran mengajarkan itu gitu. Baik Ustadz, tentunya kami mengucapkan terima kasih banyak Ustadz atas tausiah yang telah disampaikan pada sore hari ini. Insya Allah mudah-mudahan apa yang disampaikan menjadi amal untuk Ustadz dan insya Allah kita semua bisa memperdomaninya. Bagaimana memulai dari miniaturnya di rumah kita sendiri ya Ustadz ya. Membangun nilai-nilai Al-Quran itu sendiri. Dan pemirsa di rumah tentunya terus saksikan program acara Hikmah Ramadan selama bulan suci Ramadan pukul 5 sampai dengan pukul 6 sore hanya di TVRI Jambi punya kita. Sekali lagi Ustadz terima kasih banyak atas tausiahnya dan pemirsa di rumah. Akhir kata saya Mutia Lestari mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.